Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fahmi di Spot 55 edisi spesial Euro 2020. Di spesial Euro 2020 kita akan menyajikan info-info terupdate terkait Euro 2020. Di dalamnya ada hasil-hasil pertandingan, analisa pertandingan, prediksi pertandingan beserta klasemen terupdate setelah pertandingan dilangsungkan tadi malam dan dini hari tadi. Langsung saja kita beranjak ke hasil pertandingan yang telah tersaji tadi malam. Di grup A ada Italia lawan Wales. Ini pertandingan terakhir di matchday ketiga, di mana Italia kembali memuncak klasemen dengan 3 kali kemenangan beruntun dengan hasil 1-0 atas Wales. Walaupun pelatih Italia Roberto Mancini melakukan rotasi di skuadnya, tetapi Italia tetap memastikan diri sebagai juara grup A dengan hasil 1-0. Di pertandingan kali ini ada beberapa pemain yang membuktikan bahwasanya mereka juga layak dipasang sebagai starting 11 di pertandingan 16 besar nanti. Begitu juga dengan Wales, yang mana walaupun menderita kekalahan tetapi mereka tetap dipastikan lolos menemani Italia sebagai runner up grup A dengan posisi sebagai juara 2 atau runner up ini. Walaupun Swiss sendiri mengalami kemenangan 3-1 lawan Turki semalam, hasil kemenangan Swiss ini tidak berdampak apa-apa terhadap puncak klasemen di grup A, tetapi tidak merubah juga peringkat 2 karena Swiss tetap kalah gol tandang atau grevitas gol. Swiss tadi malam menang 3-1 atas Turki, yang dimana Xherdan Shaqiri akhirnya mencetak gol di pertandingan terakhir di matchday ketiga ini, di mana Swiss membuktikan bahwasanya mereka tetap mempunyai asa untuk bisa lolos sebagai peringkat 3 terbaik, tetapi menunggu 5 grup lain selesai mempertandingkan pertandingan mereka. Sedangkan Turki harus terpaksa angkat koper lebih dulu dari ajang Euro 2020. Ini sangat disayangkan sekali, di mana Turki dihuni oleh beberapa pemain yang bisa membawa tim mereka seperti AC Milan dan lain sebagainya akan Calhanoglu, tetapi gagal memaksimalkan peluang mereka untuk lolos ke fase 16 besar. Kita lihat kembali klasemen setelah pertandingan grup A tadi malam selesai ditandingkan. Italia memuncaki klasemen dengan 9 poin. Di peringkat kedua ada Wales dengan 4 poin. Di peringkat ketiga ada Switzerland dengan 4 poin juga. Walaupun sama poin, tetapi mereka Wales lebih layak lolos menemani Italia karena agresivitas golnya lebih unggul. Wales antara mencetak dengan kebobolannya masih lebih unggul, sedangkan Switzerland lebih banyak kebobolan daripada memasukkan bola. Sedangkan Turki harus menempati dasar klasemen dengan tanpa kemenangan satupun ataupun hasil imbang. Dengan ini kita pastikan Wales dan Italia lebih dulu melengkapi posisi 16 besar sebagai peringkat pertama dan runner up grup A. Dan kita saksikan nanti malam juga ada lanjutan dari grup C dan grup B untuk melengkapi posisi 16 besar. Nanti malam akan ada pertandingan yang sangat menarik juga, lanjutan dari grup B, di mana Finlandia akan berhadapan dengan peringkat pertama grup B, yaitu Belgia, di Stadion Saint Petersburg, Rusia, di jam 3 nanti malam. Di jam 3 bersamaan Rusia akan menghadapi peringkat papan bawah grup B, yaitu Denmark. Nah, Finlandia dan Denmark ini sama-sama harus saling berjibaku untuk bisa menemani Belgia sebagai
perwakilan dari grup B untuk bisa melaju ke babak 16 besar. Tapi Belgia sendiri belum aman karena mereka masih bisa tersingkir ke peringkat 3 jika Finlandia menang telak 5-0 atau 6-0 lawan Belgia. Finlandia menang 6-0 atau 5-0 melawan Belgia. Tapi dengan skuad materi yang dihuni oleh skuad Belgia, rasanya agak berat misi, bisa disebut misi mustahil atau mission impossible bagi Finlandia menang telak. Kita lihat klasemen sementara grup B sebelum pertandingan nanti malam dilangsungkan, di mana Belgia masih berada di peringkat pertama dengan 6 poin. Di peringkat kedua ada Rusia dengan 3 poin, Finlandia 3 poin juga, dan Denmark belum meraih poin sama sekali karena belum pernah mengalami kemenangan dan ataupun hasil imbang. Ya, Rusia dan Finlandia sama-sama memiliki 3 poin, di mana mereka kedua tim ini akan sama-sama berjibaku untuk bisa lolos juga ke babak 16 besar. Sedangkan Belgia hanya membutuhkan hasil imbang untuk bisa menjadi pemuncak klasemen, dengan catatan Denmark bisa mengalahkan atau memetik hasil imbang melawan Rusia nanti malam. Kita ke grup C, pertandingan nanti malam juga yang akan berlangsung mungkin lebih awal dibanding grup B. Grup C kita yang akan bertanding nanti malam yaitu lanjutan antara Belanda akan berhadapan dengan Macedonia Utara, sedangkan Ukraina akan berhadapan dengan Austria, di mana Ukraina dan Austria sama-sama harus saling sikut untuk bisa menemani Belanda yang telah lolos lebih dulu ke babak 16 besar. Apapun hasil yang akan diraih oleh Ukraina maupun Austria tidak akan berpengaruh besar kepada Belanda, karena Belanda tetap sebagai juara grup dengan 6 poin, walaupun pasti Belanda akan melakukan beberapa rotasi pemain, karena rotasi pemain ini bisa membuat skuad inti mereka mempunyai waktu recovery yang lebih untuk melakoni babak 16 besar. Sedangkan Ukraina dan Austria harus sama-sama saling sikut untuk memastikan sebagai runner up grup menemani Belanda. Apapun hasilnya, Belanda yang diuntungkan, karena Ukraina dan Austria sama-sama akan berharap mereka bisa menemani Belanda, sedangkan siapa yang kalah antara Ukraina dan Austria nanti malam akan menunggu hasil dari grup lain untuk bisa memastikan lolos atau tidaknya mereka sebagai juara 3 terbaik di grup yang lain, seperti itu. Oke, setelah kita lihat hasil analisa pertandingan di mana semua telah kita rangkum semua dengan klasemen, kita akan lihat hasil-hasil pertandingan malam ini dan dini hari nanti seperti apa, dan akan kita bahas besok. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Fahmi pamit undur diri. Kita ketemu lagi dengan info terupdate Euro 2020 di lain kesempatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.